Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita tetap istiqamah, kita tetap bersinergi untuk melanjutkan rutinitas kita, mencari ilmu, menggali ilmu dalam kajian rutin kita, yaitu kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas ketulusan kita, keikhlasan kita di tempat yang mulia ini menjadikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, untuk lanjutan pagi ini kita akan masuk hadis ke 200, 201, 202, kalau memungkinkan juga 203. Pada hadis-hadis tersebut ini, urutan 200 hingga 203 itu diberikan judul maudhu' oleh mu'allif pengarang kitab ini dengan babu naskhil wudu mimma massatin nar, bab yang menjelaskan tentang dihapusnya wudu karena memakan daging yang tersentuh oleh api. Hadis 200, hadisu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhai, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya Rasul SAW akala katifasyatin. Rasulullah itu makan pundaknya kambing. Summa shalla walam yatawaddo. Kemudian beliau sholat dan tidak berwudu. Hadis ke-201, hadisu Amri bin Umayyah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Amr bin Umayyah, bahwasannya beliau Amr melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min kathifi syatin, memotong pundaknya kambing. Fadu'iya ila shalah, maka beliau diajak untuk melakukan sholat. Fa'alqa as-sakin, fa'alqa sikin, lantas beliau meletakkan pisau. Fasalla walam yatawadda, lantas beliau melakukan sholat dan tidak berwudu. Hadis 202, hadis Maimunata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
hadis yang bersumber dari Ibu Maimunah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan. Beliau makan di rumahnya pundak kambing. Summa shalah wa lam yatawadda. Kemudian beliau salat dan tidak berwudu. 3 hadis ini semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perihal tentang maudhu atau bab yang diletakkan oleh muallif, yaitu berkenaan dengan wudu yang dinasah, artinya sudah tidak melakukan wudu lagi. Ketika sudah wudu ada urusan atau hal atau kerjaan yang berkenaan dengan makanan, di mana makanan tersebut itu adalah dari sentuhan api. 3 hadis ini punya makna yang sama, punya maksud yang sama, yaitu menjelaskan tentang Rasulullah SAW pernah memakan pundaknya kambing. Jadi pundaknya kambing itu sangat-sangat sedap, sangat-sangat enak, sehingga Rasulullah itu kalau memakan daging pada seekor binatang seperti halnya kambing, itu pilihannya tertentu, sehingga yang beliau nikmati ini betul-betul nikmat. Jadi modelnya mengambil pundak. Yang diperhatikan oleh seorang sahabat dari 3 hadis ini, sahabatnya pun juga berlainan. Yang pertama hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, yang kedua Amr bin Umayyah, kemudian yang ketiga sahabiyah yaitu Maimunah. Nah, 3 hadis ini mengkisahkan yang sama tapi dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka kekuatan hadis ini semakin kuat untuk keberadaan Rasulullah ketika makan pundaknya kambing. Ini karena kesukaan Rasulullah makan pundaknya kambing. Namun permasalahan di sini adalah bukan hanya tertentu pada pundak kambing saja, tapi seluruh makanan yang tersentuh oleh api. Tersentuh oleh api. Kita kalau urusan kambing disentuh oleh api, dibakar oleh api, sudah menjadi apa? Sate. Ya, ini. Nah, sate itu apakah harus pundak? Enggak kan ya? Jadi segala daging yang ada dalam tubuh kambing itu, si jagal atau si yang tukang nyundui sate itu segalanya. Nah, ini yang menjadikan pembicaraan hadis ini bukan daging tertentu, tapi seluruh daging ataupun hal-hal apa saja makanan yang model makanan itu adalah melalui api. Maka penjelasan hadis ini, kalau seseorang itu makan makanan yang tersentuh oleh api, beliau ini sudah berwudu, tidak batal. Ingin melakukan sholat, ternyata Rasul memberikan contoh sudah tidak berwudu lagi. Sudah tidak melakukan wudu lagi. Gerangan hadis ini muncul, itu ada hadis yang sebelumnya bahwa justru seseorang itu ketika makan makanan yang tersentuh oleh api, awalnya perintah. Hadis riwayat Muslim, tawadhda'u mimmah massatin nar.
berwudulah kalian ini karena sebab memakan makanan yang tersentuh oleh api. Ini perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Maka yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada zaman-zaman sebelum Islam datang. Makanya Imam Al-Mukhallab mengatakan bahwa dulu di zaman jahiliyah orang-orang Quraisy ketika memakan makanan, terutama makanan yang tersentuh oleh api, kebersihannya tidak bisa maksimal terjaga. Nampak kumuh habis makan makanan yang tersentuh oleh api. Datangnya Islam, ya, saat itu perintah wudu tegas. Tawaddu mimmah massatin nar, berwudulah kalian karena sebab makanan-makanan yang tersentuh oleh api. Perintah itu dilakukan. Kemudian pada hadis yang lain yang seiring juga diriwayatkan oleh Muslim, namun sahabatnya lain. Kalau tadi tawaddu mimmah massatin nar, perintah berwudulah, ini dibawa oleh hadis Abu Hurairah. Yang kedua, al-wudu'u mimmah massatin nar, hendaklah berwudu atau seharusnya berwudu karena sebab memakan makanan yang tersentuh oleh api. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, sahabat yang lain. Sama-sama riwayatnya Imam Muslim. Nah, perintah-perintah yang demikian ini datanglah hadis-hadis ini tadi, yaitu dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Pertama, ketika masa belum datang Islam, karena melihat kondisi ketika orang itu sudah makan makanan yang tersentuh oleh api, kumuhnya bukan main. Islam menegaskan hendaknya engkau melakukan wudu, sehingga dengan wudu terus terang melengkapi segalanya. Yang tadi tangan mungkin belum terbasuh, mulut pun juga belum terbasuh, muka mungkin orang-orang yang habis makan makanan kan biasanya nopo nek kapane sudah makan sate. Ya pating comot ya. Nah, kotor gitu di samping kanan dan kiri itu. Datangnya Islam membersihkan segalanya. Mukanya kena, mulutnya kena, tangannya kena. Sehingga bersih dengan adanya perintah wudu itu. Kemudian Islam sudah jalan. Hadis pun sudah ada, an-nadzafatu minal iman, at-tuhuru syadrul iman, riwayat Muslim. Kebersihan, kesucian termasuk bagian dari iman. Sahabat saat itu terus terang iman melekat dan imannya kuat. Maka di saat untuk urusan kebersihan luar biasa, sehingga menjaganya betul-betul maksimal. Maka kelihatan para sahabat itu orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempraktekkan bagaimana Rasul menyampaikan, yaitu kebersihan termasuk bagian dari iman. Karena iman para sahabat itu juga luar biasa, maka untuk kebersihan masuk dari bagian keimanan, itu pun juga tercakup dalam nilai kemaksimalan para sahabat memiliki sebuah keimanan. Datang Islam, terlihat kebersihan terjaga, maka hadis-hadis ini muncul. Hadis-hadis ini muncul. Kalau awalnya itu perintah, maka justru berikut-berikutnya itu perintah itu sudah terhapus dengan hadis bagaimana sikap dan perilaku Rasul yang dulu pernah memerintah, sekarang justru dihapus, yaitu sudah tidak berwudu lagi karena terjaga kebersihannya. Ketika orang itu sudah berwudu, memakan makanan yang tersentuh oleh api,
sudah tidak berwudu lagi, sebagaimana hadis-hadis ini yang menunjukkan bahwa naskhil wudu, menghapus tentang wudu, itu bukan berarti wudunya yang awal atau sudah tidak ada wudu lagi. Maknanya yang awal sudah berwudu dan belum batal akan melakukan sholat, memakan makanan yang tersentuh oleh api, sudah tidak berwudu lagi, langsung bisa melaksanakan sholat. Ini keterangan yang menjelaskannya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah mengatakan, karena akhirul amraini min Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah akhir dari dua perkara dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarkul wudu, beliau meninggalkan wudu atau beliau tidak melakukan wudu, mimma ghayyaratin nar, dengan sebab memakan makanan yang tersentuh oleh api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Nasruddin Albani. Dua perkara. Nah, dua perkara di sini maksudnya yang tadi berbicara tentang hadis perintah tawaddu'u, ya, tawaddu'u mimma masatin nar. Satu. Yang kedua muncul bahwa sekian tiga hadis ini, keberadaan Rasul SAW sudah berwudu kemudian memakan makanan yang tersentuh oleh api, beliau tidak melaksanakan wudu. Maka dua perkara ini merupakan akhir dari apa yang disampaikan Rasul. Ketika hal ini, beliau untuk yang keduanya sudah tidak melaksanakan wudu lagi, yaitu terhapusnya atas perintah tadi menjadi sesuatu hal yang membebaskan, sehingga bahasanya sudah, karena tidak batal maka lanjut saja untuk melaksanakan sholat. Nah Bapak Ibu, terus terang kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa hadis-hadis Rasulullah yang belum pernah menyampaikan kemudian beliau hapus. Kalau bahasa sekarang, dulu sudah memutuskan hukum kemudian diralat. Tapi permasalahan yang dulu tetap tertulis. Ralatan bukan hilang terhadap isi hadis itu, tapi ralatan yang dimaksud di sini adalah bagaimana maksud hadis itu, sarah hadis itu, sehingga diambil tentang pensarahan yang kedua. Sesuatu yang mungkin berat dari awal maka memudahkan yang berikutnya. Al-Quran jelas, fa inna ma'al usri yusra, dalam surah Al-Isyrah ayat 5. Kemudian ayat 6 ditegaskan, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ditegaskan lagi ayat ke-6, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau dulu ketika perintah wudu, habis memakan makanan yang tersentuh oleh api, wajib, perintahnya harus dilakukan. Kalau tidak, wah, ini akan semakin berat. Kalau tidak semakin berat, sehingga mereka melakukan, dan melakukan itu terus terang sangat memberatkan. Maka Rasul mengetahui keberadaan sesuatu yang sulit, maka dimudahkan, sehingga ayat tadi ketika kita gabungkan sangatlah cocok. Maka sesuatu yang sulit dihapus menjadi ringan. Demikian pula hadis-hadis yang dinasakh oleh Rasulullah SAW, seperti halnya ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Dulu Rasul bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang silakan ziarah. Mananya kalau orang itu tercegah untuk ziarah kubur, padahal pingin, bahasanya itu pingin kalau ke kuburan, pingin ziarah. Mungkin orang tua kita atau saudara kita atau guru-guru kita pingin mendoakan, ya, tidak waktu-waktu tertentu,
ingin mendoakan untuk ziarah kubur, karena ziarah kubur adalah tadzakirul maut, untuk mengingat kematian. Tidak hanya sekedar ketika ada kematian kemudian kita ikut untuk mengantarkannya sampai ke kuburan. Kalaupun toh itu dilakukan, maka kesempatan di samping untuk mengantarkan jenazah, toh nanti ketika sudah selesai kita pun juga sembari untuk melanjutkan ziarah mungkin bapak ibu kita yang sudah meninggal atau kakek nenek kita yang sudah meninggal. Maka saat itu kita diperkenankan untuk berziarah, mendoakan saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sudah lampau, yang sudah mendahului kita. Karena Allah sudah bilang, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb, maafkan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang mereka seiman bagi kami. Kita doakan ketika kita itu, terutama saat ziarah kubur ini menjadikan dalilnya. Maknanya kalau kita resapi, orang pingin ziarah tercegah, kira-kira susah apa terkendala? Artinya kita mau ziarah dilarang, padahal pingin tahu bagaimana makam ibu kami, pingin tahu bagaimana makam abah kami atau kakek nenek kami, pingin untuk ziarah tercegah. Sedih kan ya? Terasa sedih, terasa berat. Maka saat itu Rasul sudah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fasuruha, maka sekarang ziarah. Sehingga ziarah diperkenankan karena maksud dan tujuannya luar biasa, untuk mengingat kematian yang kita kelak juga akan seperti mayit-mayit yang ada di kuburan. Kalau sudah mengingat seperti itu, insya Allah kita akan terhindar, kita akan jauh bagaimana sikap sombong memuncak kepada diri manusia. Ini waktu itu larangan, kemudian berikut dipersilakan. Bahasanya ziarah kubur yang awalnya dilarang dinasah, dihapus, kemudian diperkenankan untuk ziarah kubur. Sehingga ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang dulu susah dimudahkan. Ditegaskan lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, yaitu menghapus sesuatu yang sulit untuk beralih kepada sesuatu yang mudah. Inilah kandungan dari hadis-hadis yang telah ditegaskan oleh Rasul SAW. Kemudian kita bahasanya itu kelanjutan hadis ini kita gabungkan dengan hadis yang lain, bahwa makanan-makanan yang tersentuh oleh api pada 3 hadis ini dicontohkan adalah kambing. Pada dasarnya itu semua makanan, namun di hadis yang lain dikecualikan daging onta. Karena Rasul SAW di dalam hadis yang lain dikatakan, an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW, bahwasannya seorang laki-laki pernah tanya kepada Rasulullah SAW, a'atawaddo min luhumil ghanam, apakah aku wajib berwudu dari memakan daging kambing? Seorang laki-laki tanya ke Rasul. Qala, jawab Rasul, in syi'ta fatawaddo, jika engkau berkenan maka berwudulah. Jika engkau berkenan maka berwudulah. Wa in syi'ta falah tawaddo, jika engkau tidak berkenan maka jangan berwudu. Qala, orang laki-laki tadi tanya lagi,
Atawadza'u min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu ketika makan daging onta? Qala, jawab Nabi, na'am, iya, bahasanya wajib. Lantas fatawadda min luhumil ibil, berwudulah dengan sebab makan makanan daging onta. Qala, jawab, maaf, laki-laki tanya lagi, usolli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh melakukan sholat di kandang kambing? Qala, jawab Rasul, na'am, silakan. Qala, si Rasul tadi tanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh sholat di kandangnya onta? Qala, lah, tidak boleh. Ya, pada hadis ini kan menjelaskan tentang ontanya tadi. Untuk makan daging onta, perintahnya apa tadi? Wudu. Untuk khusus kandang onta, boleh enggak? Enggak boleh. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kita melihat ayat, ya, ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 6, bahwa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ilal akhir. Bahwa di situ disebutkan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan, ini bermakna akan, ketika kalian akan melaksanakan sholat, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, maka wajib membasuh wajah kalian. Maknanya isinya itu adalah perintah wudu. Perintah wudu dikala ingin atau akan melaksanakan sholat. Syarat wudu kalau melaksanakan sholat harus berwudu. Ini sebagai syarat. Kalau tidak, maka syarat tersebut tidak dilakukan, maka akan batal sholatnya tadi. Nah, sekarang permasalahannya bahwa ketika kita gabung perintah wudu untuk sholat, sementara ini tadi, bahwa ketika seorang itu makan daging onta, maka harus berwudu. Nah, untuk hal ini ulama meletakkan bagaimana pengkompromian itu. Pertama, ayat Al-Quran merupakan syarat sholat wajib wudu. Sementara di sini makan daging onta ketika akan melaksanakan sholat juga wajib wudu. Penggabungan seperti ini, satu sisi bahwa pendapat pertama wajib wudu ketika akan melaksanakan sholat pada saat orang itu sudah makan daging onta. Yang kedua bahwa perintah untuk wudu bagi orang yang telah makan daging onta tadi, karena nampaknya ketika ayat Al-Quran tadi untuknya sholat, tapi ini adalah makanan kemudian harus berwudu khususnya onta, itu justru turun bahwa ketika perintah wajib untuk sholat saat harus berwudu tadi itu diunggulkan daripada hadis, sehingga untuk makan daging onta padahal sudah berwudu lagi itu menjadi hukumnya sunnah, karena di hadis yang lain, innama umirtu bil wudu li sholat, sesungguhnya aku hanya diperintah berwudu ketika aku akan melaksanakan sholat. Kalau hanya, berarti perintah berwudu itu ketika akan melaksanakan sholat, hanya perintahnya wajib. Tapi untuk hal-hal yang lain, ini habis wudu kemudian makan daging onta, maka perintah itu
statusnya menjadi perintah anjuran, yaitu perintah sunnah. Tapi pendapat yang pertama tadi sama-sama perintahnya, sehingga wajib untuk habis wudhu makan daging onta, kemudian mau sholat wajib wudhu lagi. Untuk hal ini, dua pendapat ini kami condong untuk memilih pendapat kedua, yaitu bahwa wudhu hanya untuk sholat. Kalaupun toh ada wudhu ketika habis memakan makanan daging onta, itu merupakan anjuran atau disunahkan wudhu lagi bagi orang yang sudah berwudhu makan daging onta, wudhu lagi itu adalah sunnah. Ini yang kami pilih. Kami menghormati pendapat yang lain. Boleh, nah, boleh. Jadi dibolehkan bagi orang-orang yang habis makan tapi tidak batal kemudian sholat, boleh. Dalam? Untuk hal ini ya, dijelaskan bahwa la yamassahu illal mutahharu, ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Permasalahan ini kan sudah dari penafsirannya, bahwa penafsiran itu al-mutahharun dimanai malaikat, sehingga yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah malaikat. Untuk hal ini pun juga ada penafsiran bahwa orang yang mau menyentuh Al-Quran dalam hal ini bukan hanya menyentuh saja, menyentuh plus untuk membaca, maka harus orang yang suci. Maknanya suci di sini adalah berwudu. Perselisihan lagi. Nah, perselisihan lagi. Kemudian pemanaannya bahwa satu penegasannya bahwa orang yang akan membaca Al-Quran harus berwudu. Yang satu karena dimaksudkan ayat tadi adalah malaikat. Bagi kita bukan malaikat, maka ketika akan membaca Al-Quran, pendapat yang berikutnya tidak harus berwudu. Tidak harus berwudu untuk membaca Al-Quran. Ini pendapat yang kedua. Oleh karena itu, lagi-lagi kami memilih bahwa seseorang membaca Al-Quran itu tidak wajib berwudu. Untuk yang kami pilih, kami menghargai pendapat yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran wajib berwudu. Tapi kami condong ke pendapat ketika mau membaca Al-Quran tidak wajib wudu. Nah, ini relax gitu aja, relax. Apalagi kita itu yang punya hafalan, kadang-kadang mungkin batal. Apakah harus bahasanya berwudu dulu? Untuk hal ini kami memilih untuk tidak wajib berwudu ketika akan membaca Al-Quran. Wonten baik. Berwudu lebih nyaman. Nah, bahasanya itu terus terang, orang yang berwudu itu ketika berhadapan dengan sesuatu hatinya akan tenang. Makanya harapan kami, kalau hanya berbicara hukum saja tidak wajib. Kalau berbicara sentuhan hati, hendaknya orang itu menjaga diri dari wudu. Terus terang, orang yang sudah berwudu melakukan sesuatu itu tenang gitu hati itu. Apalagi membaca Al-Quran. Apalagi baca Al-Quran. Maka ayolah, kalau kita melakukan sesuatu berwudu itu lebih tenang. Karena hati-hati kita itu kadang-kadang bersentuhan dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau sudah berwudu, insya Allah hatinya terjaga. Apalagi bersentuhan atau berhadapan dengan apa? Lawan jenis. Ya, kalau sudah berwudu, ghadul basornya kena gitu loh. Habis wudu ya terjaga. Jadi bahasa kami seyogyanya sebaiknya untuk
wudu. Tegasi ngoten. Saged pun Nabi. Tuh. Apa satu lagi hadisnya kita selesaikan? Iya. Satu lagi. 203. Hadis Ibnu Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syaribah labanan famat madhah wa qala innalahu dasaman. Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu. Minum susu. Famat madhah, beliau berkumur-kumur, wa qala, beliau mengatakan sesungguhnya susu itu ada lemaknya. Ada lemaknya. Ini berkaitan juga. Jadi Rasulullah itu sudah wudu, kemudian mau sholat. Karena mau sholat sudah berwudu, minum susu. Susu beliau bilang bahwa susu itu ada lemaknya. Ketika akan melaksanakan sholat wudu, berkumur-kumur, tidak wudu, berkumur-kumur, agar lemak yang ada dalam mulut itu hilang. Bukan hanya susu saja, Ketika kita ingin mau sholat, tadi sudah berwudu, makanan itu melekat, maka dianjurkan untuk berkumur-kumur agar bisa konsentrasi dalam sholat itu, tidak merasakan lagi. Nah ini maksudnya gitu. Jadi kalau air putih kan tidak mengganggu gitu loh. Kita minum sudah mau melaksanakan sholat tidak mengganggu. Tapi kan makanan-makanan yang kental, ya, makanan yang kental selain susu apa? Matu. Yes, pokoknya sesuatu yang masih merasa gitu loh, masih terasa. Selain susu terus nopo sing kental-kental nih. Masih mengganggu lah. Bahasanya itu lemaknya itu ketika sholat nggak dikumuri terasa gitu loh. Masa ketika sholat itu merasakan masih kental kan ya, belum hilang. Ya ini terganggu kan ini mengganggu khusyukan itu. Ya, sudah bersihkan dengan cara berkumur-kumur tadi. Kalau nggak ada air kita susah untuk berkumur-kumur habis minum susu. Nah, pripun? Telan terus. Telan sehingga terasa sudah hilang rasanya, sudah insya Allah konsentrasi dalam melakukan sholat. Ya, makan makanan yang kental-kental ya kolok ya, kemudian mal bakso, soto, rawon dan lain-lain. Itu kan habis dimakan kan masih melekat gitu loh, rasanya masih nyetak di lidah ataupun di mulut. Nah seperti itu ketika orang itu akan melaksanakan sholat padahal tidak berwudu, padahal sudah berwudu, berkumur gitu loh, ya, dibersihkan mulutnya itu. Tujuannya agar khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah itu kira-kira ini saged dipun tampi. Nggih, iya. Oh, baik. Dalam ziarah kubur itu disunahkan. Ya, disunahkan karena fa inna tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Sehingga lentur jiwa kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang teknis ziarah kubur. Teknis ziarah kubur tentu ya ketika masuk ke kubur ucapan salam, anjuran. Assalamualaikum al-hadiyah minal mu'minin wal muslimin bikum lahiquna insyaallahu ta'ala wa inna lana wa inna insyaallahu ta'ala wa inna insyaallahu bikum lahiquna insyaallah. Doa itu. Yang berikutnya ketika masuk ada ada penekanan ya sohibas sibtaya ini, wahai orang yang memakai sandal, ikhlas, lepaslah.
artinya masuk kuburan untuk melepas sandal. Kalaupun toh nanti di kuburan itu sungguh berbahaya, maka monggo sandal itu dipakai. Sudah masuk ke ranah kuburan. Bagaimana kita menziarah saudara-saudara kita, mungkin orang tua kita, maka kita mendoakan. Bahasanya untuk waktunya tidak kami jumpai, hadisnya harus hari-hari tertentu, sehingga boleh kapan saja kita longgar untuk ziarah kubur, monggo, yaitu mendoakan. Dasarnya tadi, Rabbana filana wa alikhwanina alladziina sabaquna bil iman, saudara-saudara kita yang seiman. Nah, kemudian kita doakan. Tegas juga Rasul ketika sudah memakamkan, beliau minta kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintakan mampun kepada saudara-saudara ini. Kenapa? Fa innaul an yus'al, karena saat ini akan ditanya. Permasalahan lepas dari itu. Permasalahan lepas dari itu, ketika ziarah kita dianjurkan untuk mendoakan. Dianjurkan mendoakan. Didoakan orang kita datangi tadi, cukup didoakan. Jangan meminta. Walaupun orang ini tadi, ini kesebut pembuka desa, perintis desa, kita justru melakukan sebuah kesyirikan. Salah langkah, salah jalan. Ziarah kubur ternyata untuk meminta bantuan, meminta tolong kepada ahli kubur, dilarang. Insya Allah demikian. Oke. Untuk berdoa, nah berdoa kita nyamannya seperti apa? Ya, nyamannya seperti apa? Tapi ketika Rasul sudah bilang, ini agak panjang dikit. Ketika Rasul sudah bilang, ketika engkau melihat jenazah dipikul, maka dianjurkan vakum, berdirilah. Ternyata berdiri itu bukan merupakan perintah, tapi cukup sebagai sunnah saja. Sampai kapan berdiri ketika engkau melihat jenazah itu dipikul ke kuburan? Hatta tudza, sampai jenazah itu sudah diletakkan. Berarti duduk. Namun realita, satu sisi Rasul ketika istaghfiru li akhikum, Rasul berdiri untuk memintakan ampunan. Lah ketika Rasul menyampaikan mintakan ampunan kepada saudara-saudaramu, saat ini akan ditanya, maka teknisnya kita duduk. Ya, kita duduk. Apakah berdiri tidak boleh? Boleh. Berdiri boleh. Tidak boleh? Boleh. Nah, kita duduk, mendoakan. Lah mendoakan, doa itu kan naik ke atas. Ya, doa itu naik ke atas. Kemudian ketika Allah mengabulkan atas doa sampai ke arsy, Allah kembalikan doa itu. Oh, hambaku telah memintakan ampunan kepada temannya, aku kabulkan. Lah dikabulkannya Allah doa ini masuk kepada alam yang bukan hanya dunia saja. Di dunia mendoakan untuk kehidupan di alam barzakh, orang yang berada di alam barzakh, maka Allah menembus doa itu, lewat doa itu ke alam barzakh atau ke orang yang mendoakan tadi. Orang yang mendoakan dapat pahala, orang yang didoakan yang berada di alam barzakh, doanya seperti apa? Kalau toh itu doa untuk dimaafkan, Allah mengabulkan, maka dimaafkan doa itu. Walau tujuan kita dekat, kita hadir ke kuburan kan ya, kita menyampaikan doa itu, kita menyampaikan doa itu, bahasanya sebetulnya bahwa doa yang kita haturkan kepada ahli kubur itu adalah naik ke atas, kita berdekat, sentuhan hati kita untuk mengingat bahwa diri kita itu akan seperti ini. Nah, umpama lepas jauh dari ziarah kubur, kita doakan di tempat lain, di tempat-tempat yang makbul, habis sholat kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, maka itu sudah tembus ya. Tapi kalau ziarah kubur ada tujuan lain tadi, menyentuh kita, mengingat akan kematian. Yang kedua, ziarah kubur itu pun dianjurkan sebagaimana Rasul tadi,
fazuruha, sekarang silakan untuk ziarah. Ada dua maksud yang mulia. Jadi mendoakan itu tidak harus ziarah, tapi ziarah sunnah. Yang kedua, ziarah untuk mengingat kematian. Ngoten. Pripun? Nggih. Oke. Untuk doa, ya, untuk doa tetap, ya, tetap kita dianjurkan mendoakan siapapun, walaupun orang itu dulunya jahat, dulunya orang yang nggak baik. Nah, dengan doa kita mungkin Allah akan memaafkannya dari kebaikannya tadi. Ya, apa salahnya kita itu mendoakan orang-orang yang tidak baik tadi? Karena memang bahwa hukum mendoakan, ya, hukum mendoakan tidak ada kan garis tertentu. Garis tertentu, oh kalau orang jahat tidak boleh, kalau orang baik-baik silakan, tidak ada. Sehingga orang yang tidak baik pun juga akan boleh kita doakan agar dimaafkan, ya, dimaafkan. Itu untuk pengkabulannya Allah yang punya wewenang. Kita tetap baik. Rasul pun juga prakteknya seperti ini. Prakteknya seperti ini. Ubay bin Ka'ab gak kurang jahatnya orangnya. Ubay bin Ka'ab, Masya Allah, bukan Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay, orang munafik kan. Orang munafik. Rasul ingin saja mendoakan. Tapi apa? Nah, kalau orang yang tidak baik, untuk pengkabulan doa itu adalah Allah yang berwenang. Tapi kita sudah baik. Ngoten. Tetap. Makanya hukum sholat jenazah itu tetap fardu kifayah. Tetap fardu kifayah. Walau yang meninggal itu adalah orang gak baik, orang gak pernah sholat. Apakah tetap disolati? Tetap fardu kifayah, tetap melekat. Tetap melekat. Ngoten. Nggih. Doa apakah hanya anak sholat saja yang diterima? Oh enggak. Kalau hadis kan memang, ya, idza matal insan inqata amaluhu. Ketika insan itu meninggal, maka terputusnya amal. Kecuali tiga kan, ya. Satu, doa anak soleh. Amal, ya, amalannya. Yang ketiga, apa? Ilmu yang bermanfaat. Tiga ini. Padahal dalam doa, kalau tadi membatasi doa yang soleh, ayat bilang Rabbana fir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Jadi saudara-saudara seiman. Berarti bukan hanya anak yang soleh saja. Sehingga kita saudara-saudara muslim pun juga dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara muslim yang lain. Tapi, nah, yang lebih memperhatikan itu bagaimana orang tua mendidik anaknya dulu. Ketika anaknya menjadi soleh, itu lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayo kita selaku orang tua punya anak, kita didik menjadi anak yang soleh ataupun soleha. Itu menjadi andalan. Menjadi andalan. Kalau orang lain yang mendoakan, nah ini kan artinya bisa gitu loh, bisa. Tapi untuk untuk mendoakan ataupun tidak, lebih dekat ke anak kan, ya, lebih dekat ke anak. Nah itu artinya lebih kita andalkan anak daripada orang lain, maksudnya gitu. Nah, lebih mudah. Nah, sehingga anak-anak kita sudah didik menjadi anak yang soleh, maka itu kita andalkan dan insya Allah
mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti orang lain tidak mudah. Tapi itu semuanya adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya orang-orang yang soleh, insya Allah juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.